Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan juga melaksanakan kewajiban kita saumu Ramadan di hari yang ke-6 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pagi tadi, siang ini, sampailah malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Puasa semua? Alhamdulillah. Tema kita hari ini, sebelum sampai kepada maksud dan tujuannya, saya ingin menyampaikan satu statement. Apakah semua yang ada di ruangan kita ini sudah punya rumah? Saya yakin belum ya. Milik pribadi sendiri. Mungkin ada yang dikasih mertua, alhamdulillah ya. Belum semua punya rumah kan? Ya nggak menjawab nampaknya. Saya mau ngasih rumah ini. Ya, saya mau ngasih rumah. Ada yang mau saya kasih rumah? Ya, 2 orang yang mau. Berarti semua sudah masing-masing punya rumah ini. Saya mau mengasih rumah. Mau? Alhamdulillah, banyak yang mau. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu pernah dijanjikan Rasulullah. Ya, dijanjikan Rasulullah, saya mau mengasihkan Anda rumah dan taman di surga. Tapi dia tidak mau. Ini makanya saya tanya dulu. Kalau mau, ini dia. Coba kita ikuti dahulu kejadiannya yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud serta At-Tabrani. Meriwayatkan dulu ada satu kebun kurma yang sangat terkenal di kota Madinah yang dimiliki oleh Abu Dahdah. Nggak sulit namanya. Pemiliknya adalah Abu Dahdah. Nah, tidak jauh dari kebun Abu Dahdah ini ada satu tepat petak kebun juga milik seorang pemuda yang dari dahulu yatim piatu. Kebetulan dia mendapatkan rezeki, dia pagarlah kebunnya ini. Lantas ketika sampai kepada batas tanah jirannya, ada kebun juga. Ada yang melintang di sana, satu pohon kurma yang belum berbuah. Tukang tidak bisa mengerjakannya kecuali ditebang. Lantas tukang mendatangi pemuda yatim piatu ini. Tolonglah selesaikan, kalau tidak saya tidak bisa mengerjakan pagar kebunmu ini. Lantas si pemuda berpikir panjang dia. Kenapa termenung? Jawabannya, jiran saya ini agak susah diajak untuk bermusyawarat.
Tapi cobalah, saya coba, mungkin dia sudah berubah. Maka dia pun mendatangi jirannya ini. Lantas apa yang terjadi? Dia katakan, tolonglah tebang pohon ini. Jawab si pemilik, saya tidak mau menebangnya. Kalau begitu saya beli, kata si pemuda yatim ini. Saya enggak menjualnya. Siapa yang mau menjual sebatang pohon ini? Astagfirullah. Mudahkanlah urusan saya, katanya. Saya mau menemagar kebun saya ini supaya tidak masuk orang-orang jahat. Tidak mau, tidak bergeming. Dia tetap bertahan, tidak akan memudahkan urusan ini. Kalau begitu, ayo kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada penyelesaian, kata pemuda ini. Berangkatlah pemuda dengan jiran yang bakhil ini. Sesampainya di Masjid Nabawi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sana terdapat beberapa sahabat, termasuklah Abu Dahdah. Lantas melaporlah si pemuda, wahai Rasulullah, saya punya jiran, agak susah ini diajak musyawarah. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Saya punya kebun, diceritakannya lah kembali apa yang telah terjadi. Nah, kata Rasulullah termenung sejenak. Wahai saudaraku, izinkanlah agar sebatang pohon kurma itu ditebangnya. Nanti akan dibangunkan Allah kamu di surga kebun sejauh 100 perjalanan, itu kebunmu semuanya. 100 tahun perjalanan itu kebunmu semua. Tapi pemilik sebatang pohon kurma yang bakhil ini tidak berpikir dia. Lantas dia kata, ya Rasulullah, saya tidak mau menebangnya. Tidak mau. Sahabat-sahabat yang hadir termasuk Abu Dahdah sudah kasak kusuk. Kok bodoh kali ini. Ini tandanya Rasul memberikan fasilitas bahwa dia akan diberikan surga. Dan 100 tahun perjalanan itu kebun dia. Tapi dia tidak berpikir begitu. Karena orang yang sudah bakhil, tersumbat mungkin pikirannya. Tidak terfikir sama dia. Tidak mau dia, ngotot. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang diucapkan para sahabat. Lantas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberanikan diri majulah Abu Dahdah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bertransaksi dengan orang ini? Maksudmu? Didatanginya lah orang itu. Wahai saudaraku, kamu kenal saya? Siapa yang tak kenal Abu Dahdah, pemilik kebun kurma, semua pedagang mencari kurmamu. Itu jawaban dia. Kalau begitu Anda kenal saya. Sekarang tahukah kamu apa yang terdapat di kebun saya itu? Jawabannya, ada 600 batang pohon kurma di sana dan ada sebuah rumah peristirahatan. Nah, kalau kamu tahu, sekarang begini. Sebatang pohon kurmamu itu saya tukar dengan kebun saya. Lantas kata orang yang bakhil ini, janganlah main-main. Masa satu batang kurma ditukar sekebun dengan fasilitas yang luar biasa di sana. Serius, saya mau memberikan itu dengan satu batang kurma kamu itu. Ya Rasulullah, benarkah ini? Ya, tanya. Akhirnya bertransaksi. Berpindah tanganlah kebun Abu Dahdah pindah ke orang yang bakhil ini. Sebatang pohon kurma yang menghalangi pagar itu diserahkan kepada Abu Dahdah. Nah, bubarlah dari dalam masjid. Kemudian Abu Dahdah mendatangi pemuda itu. Katanya, saya serahkan sebatang pohon kurma itu, silakan tebang. Lantas Abu Dahdah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, masihkah pembicaraanmu tadi terhadap orang yang bakhil tadi berlaku untukku? Maksudnya,
100 tahun perjalanan di surga itu adalah kebun milikku. Apakah itu berpindah untukku setelah aku serahkan satu batang kurma yang akan ditebang ini? Jawab Rasul, tidak. Waduh, betapa kecewanya dalam hati, tapi tak berani mengungkapkan kehadapan Rasul. Lantas kata Abu Dahdah, lantas bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, li'annaka karimun, karena engkau dermawan, fallahu akram, Allah itu jauh lebih dermawan. Sepanjang-panjang mata memandang di surga, itu adalah kebun Abu Dahdah. Sepanjang mata memandang di surga, itu adalah kebun Abu Dahdah. Itulah yang diungkapkan Rasul berulang-ulang, sehingga Abu Dahdah menangis. Menangis mendengar akan mendapatkan kebun di surga yang luar biasa luasnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalaupun tidak punya rumah di dunia ini, tapi siapkanlah rumah di surga. Ada yang mau mendaftar? Nggak mau mendaftar? Ada rumah di surga, istana di surga. Mau ya? Baik, saya kasih saja langsung. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid, kata Rasulullah, man bana masjidan man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia ini, niscaya akan Allah bangunkan istana di surga. Allah bangunkan istana di surga. Nah, yang punya fasilitas ini mendaftarlah. Bangunlah musolla, surau, masjid ya di kampung kita mungkin. Bagi yang punya fasilitas, kemampuan, silakan. Allah akan bangunkan nanti. Bagi kita yang tidak mampu mungkin, makmurkan masjid. Ya, makmurkan masjid. Ini masjid kita ini luar biasa di tengah-tengah kota Belawan ini. Makmurkan. Bagaimana memakmurkannya? Minimal turut hadir kita setiap sholat jamaah di sini. Ya, kalaupun tak dibangunkan istana, mungkin teras istana ada sama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Ini enggak payah, Pak ya. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Apa kata Rasulullah? Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 10 kali. Dari Medan, kalau Bapak tinggal di Medan ke Belawan sambil kerja di jalan tol, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Berapa puluh kali bisa dari Medan ke Belawan ini? 10 kali Allah bangunkan istana. Bukan saya yang bilang, tapi manusia yang tidak pernah berdusta dan berbohong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu qasran fil jannah, akan Allah bangunkan surga, akan Allah bangunkan istana di surga kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Ayo daftarkan diri kita. Nah, yang ketiga, mungkin ini agak sulit bagi orang Medan ya. Kalau orang Medan mungkin agak payah. Apa ini? Menahan amarah. Ini yang ketiga. Tahan kemarahan kita. Riwayat dari Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan man kadhama ghaidhan, siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun, sedangkan dia sanggup
untuk melakukan itu, misalnya ada kekeliruan bawahan kita, ya, bisa kita marahi, tapi kita tahan, justru kita berikan petunjuk-petunjuk. Begini langkah-langkah supaya Anda jangan keliru, jangan salah. Ya, sebagai pemimpin, ya, jangan hanya marah-marah saja, tapi arahkan, tunjukkan. Nah ini. Jadi kata Rasulullah, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dia bisa marah tapi ditahannya. Ya. Misalnya kita di lampu merah, karena ada orang sekarang ini mau belok dia ke kiri, dia masuk dari kanan, rap katanya. Ya. Kalau di Medan selalu keluar nama-nama hewan di kebun binatang itu. Tapi kita tidak begitu. Ya, kita tahan amarah kita. Nah, ini disebutkan apa kata Rasulullah? Da'allahu yaumal qiyamah. Allah akan berseru di hari kiamat nanti ala ru'usil khalaik, didengar oleh semua makhluk, ya. Apa katanya? Hatta yukhayyirahu, Allah menyuruh pilih, ya, mana tempat yang akan ditempatinya dengan istana serta bidadari di surga. Ini yang ketiga, menahan amarah. Mampu kita menahan amarah, insya Allah Allah bangunkan istana, ya, di dalam surga. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat rawatib. Ya, salat rawatib. Nah, kita perhatikan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita kelewatan, ya, terlepas salat rawatib kita. Yang disebutkan dalam hadis bahwa yang dikategorikan salat rawatib yang muakkadah, yang sangat dianjurkan, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, dan ini luar biasa. Kata Rasulullah, pahalanya rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, itu lebih baik dari dunia dan isi dunia ini. Bayangkan. Ya, 2 rakaat yang hanya 5 menit mungkin kita mengerjakannya, tapi Allah janjikan akan diberikannya, ya, pahala seisi dunia, ya, dunia dan seisi-isinya, bahkan lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tadi kita laksanakan 4 sebelum, 2 sesudah. Ini menurut hadis yang sahih. Sudah berapa Pak? 10 ya? Atau 8? 8 sudah. Maghrib sesudahnya 2 rakaat. Isya sesudahnya 2 rakaat. Jadi 12 rakaat ini disebutkan dalam hadis, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyarata raka'atan bunya lahu bait fil jannah. Bunya lahu baitun fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga atau istana di surga karena dia melaksanakan 12 rakaat salat sunat rawatib. Ini Pak, ya. Jadi jangan tinggalkan salat sunat rawatib ini. 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, ini grade pertama. Ada lagi grade yang kedua kalau mau kita tambah. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya, ini grade-nya di bawah dari yang 12 tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa kita mengerjakannya, janji Rasulullah, Allah akan membangunkan istana kepada orang yang mengerjakan dan merutinkan ibadah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kemudian sedekah yang ikhlas. Bersedekah. Bersedekah bukan mesti banyak atau bukan mesti besar, tidak. Bersedekah itu keikhlasannya yang dinilai Allah. Ada orang yang bersedekah air kepada seekor anjing, justru itu yang membawanya ke surga. Hanya air, ya. Dan jangan kita meremehkan segelas air, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Sedekah yang terbaik kata Rasul adalah air. Ya, maka orang yang berbuka berikan air sama mereka. Ya, kalau ada masjid di dekat rumah kita, ya, mereka itu membuat buka bersama di bulan Ramadan ini, berikanlah sekotak 2 kotak air dibeli biar diminum oleh orang yang berpuasa. Dan itu pahalanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bersedekah disebutkan dalam hadis bahwasanya inna fil jannati ghurafa. Sesungguhnya di surga itu ada ruangan-ruangan. Yura zahiruha min batiniha, bisa terlihat dari dalam keluar dan dari luar juga bisa melihat ke dalam. Ini ciri daripada ruangan yang ada di surga. Seperti itu. Kemudian a'addallahu liman at'amat ta'am. Allah sediakan, Allah siapkan ruangan-ruangan tersebut bagi orang yang bersedekah makanan. Jadi di bulan Ramadan ini kalau ada rezeki kita, berikanlah at'amat ta'am, memberikan sedekah makanan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu akan Allah berikan, ada apartemen lah kalau bahasa kita di surga. Yang luarnya terlihat dari dalam, yang dari dalam kita lihat bisa terlihat dari luar. Ini apartemen surga. Siapa yang mendapatkan ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapatkan apartemen di Medan ini, itu kan sudah bangga, ya. Ada beberapa apartemen yang menjulang ke langit di Medan ini. Ada punya kita di sana, alhamdulillah kalau ada, ya. Tapi kalau belum, siapkan di surga. Nih apartemennya, memberikan makanan. Ya, disebutkan liman at'amat ta'am, bagi orang-orang yang memberikan makanan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keenam, zikir subhanallah wa bihamdih. Berzikir, mengucapkan subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yunus alaihi salam ini sebagai contoh kekuatan tasbih. Kekuatan tasbih. Nabi Yunus alaihi salam jengkel kepada umatnya, ya, marah kepada umatnya, sehingga dia tinggalkan umatnya, kacau balau. Ya, dia tinggalkan. Ya sudah, kalau kalian tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang saya berikan, ya sudah. Dia tinggalkan, dia pergi naik kapal. Di kapal terjadi badai. Nah, ketika itu dikeluarkan semua barang-barang yang tidak berguna. Hanya manusia yang tinggal. Namun masih kurang. Kapal masih terombang-ambing. Akhirnya diundi, siapa yang keluar namanya dibuang ke laut. Ini zaman Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus yang keluar. Maka dibuanglah dia ke laut. Ditangkap ikan paus, kalau bahasa kita ya. Ikan yang sangat besar, menelannya langsung. Kemudian dibawa ke dasar laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan bahwa lautan itu matahari tidak sampai ke bawah. Jadi gelap gulita. Laut itu gelap gulita di dalam. Ya, kalau misalnya 30 km dalamnya di Atlantik atau di Pasifik sana, itu lebih 30 km ke bawah. Ya, bayangkan gelap gulita. Kemudian dalam perut ikan yang pasti tidak akan ada cahaya. Dalam perut ikan. Tapi apa tasbih Nabi Yunus?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya rasa masing-masing kita sudah hafal ini. Tidak sulit menghafalkannya, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perut ikan, di tengah dalam lautan yang gelap gulita, Nabi Yunus bertasbih, kedengaran ke langit. Ya. Kedengaran. Apalagi kita yang di atas bumi terang benderang, kenapa tidak mau bertasbih ini? Sedangkan di dalam gelap gulita, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, idznada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus itu berseru dari dalam perut ikan, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah bantu, ya, dari ghammi, dari kesulitan. Begitu juga kita, kalau ada kesulitan, bacalah tasbih ini, ya. Laporan misalnya harus dikebut ini, banyak harus diserahkan ke Jakarta misalnya. Nah, jangan risau, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi harus dikerjakanlah pula, kan? Jangan tak dikerjakan, takkan bisa. Ya, ada ikhtiar, kerjakan. Baca doa la ilaha illa anta, baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya ikan tadi dari dalamnya lautan keluar memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah mau menolong dengan mudah, tapi ada sebab akibat. Kita juga demikian, ya. Ada sebab akibat. Bacalah tasbih ini, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan ini disebutkan siapa-siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, disebutkan mi'atu marratin, ya, mi'atu marratin, 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau dibacakan itu, ya, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa amalan yang bisa memberikan fasilitas rumah ataupun istana di surga. Tidakkah kita berkeinginan untuk mendaftarkan diri? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi sekali lagi. Pertama, membangun masjid, dapat fasilitas rumah atau istana di surga. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang ketiga, menahan amarah, jangan marah. Yang keempat, salat sunnat rawatib 12 rakaat. Yang kelima, sedekahlah dengan ikhlas berupa minuman ataupun panganan. Kemudian yang keenam, bacalah zikir subhanallah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita merasa ada beban, tak nyaman hati kita, tak nyaman perasaan kita, risau pikiran kita, baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Atau tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini akan Allah berikan bagi yang membaca sehari semalam 100 kali. Allah bangunkan istana di surga kelak, insya Allah. Yang disebutkan Rasul ini asyara marrah, qul huwallah 10 kali. Itu dapat fasilitas rumah ataupun istana. Kalau 20 kali dapat 2 rumah. Kalau 30 kali dapat 3 rumah dan seterusnya. Tapi maksudnya di sini kelipatannya. Minimal 10 kali Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Jadi ini hadisnya sahih
dan juga kita meyakininya bahwasanya fasilitas yang diberikan kelak itu luar biasa bagi orang-orang yang mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi bacaan-bacaan ini haruslah kita wiridkan. Baik kalau begitu. Kalau dia berlebih bukan berarti sia-sia. Tidak akan ada amal soleh itu sia-sia. Ya, Allah maha menghitung hisab, Allah maha mengetahui alim, ya, dan Allah maha qadir, kuasa. Jadi segala yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun sebesar dzarrah maka akan ada balasannya. 10 yang dianjurkan Rasul kita buat, misalnya sehari 100 kali, berarti sudah ada 10 kalau kita meyakini dengan metode ini, ya, kelipatan 10. Nah, ini kan satu yang luar biasa. Nah, kemudian kalau ada zikir-zikir, kenapa harus tahu kita ghayah, tujuannya? Ini sebagai motivasi. Sedangkan tadi cerita kita Abu Dahdah yang diberitahukan, itu pun tak mau dia. Ya, konon pula nanti tidak diberitahukan apa hasil daripada keringat kita. Nah, dalam pekerjaan kan gitu. Goalnya apa katanya? Setelah SOP kita kerjakan, goalnya apa? Oh, Anda akan naik pangkat. Tentu kita berupaya untuk bisa meraih, melaksanakan SOP yang sudah sesuai oleh departemen misalnya. Kemudian kita kerjakan dan kita tahu goalnya adalah kenaikan pangkat saya, kenaikan gaji saya. Nah, itulah sifat manusia. Maka Rasul mengerti dengan sifat-sifat manusia ini, maka disebutkannya. Sekian kali dapat ini, sekian kali dapat ini. Nah, ini motivasi untuk kita supaya ayo beramal, karena tidak akan sia-sia. Ada yang diberitahukannya seperti ini, ada yang tidak diberitahukan. Seperti puasa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak cucu Adam ini untuknya, pahalanya sudah ada kadar ukurannya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi arti aku yang membalasnya ini tidak disebutkan secara rinci bagaimana nantinya. Akan dikagetkan kita. Seperti itulah pahala puasa nantinya. Terkejut kita, kaget kita, ternyata beginilah pahala puasa tersebut. Maka statementnya, ya, wa ana ajzi bihi, aku akan yang membalasnya. Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, hanya Allah yang maha tahu. Demikian Pak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kalau saya akan persilakan kembali kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin cukup Ustaz, kami mohon doanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tadahkan kedua belah tangan kami ke hadapan-Mu ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa orang yang telah berjasa mendidik kami. Ya Allah, Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Berikanlah hidayah serta petunjuk kepada kami dalam membimbing keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari malapetaka, bencana dan bahaya. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.